Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Lagi sibuk ngapain nih di rumah? Lagi sibuk ngerjain tugas aja sih. Lagi ngerjain tugas. Selain tugas dong, apa lagi? Nggak ada sih. Nggak ada. Biasanya nih kan kalau cewek ini kan suka masak, suka belajar make up gitu waktu kalau lagi libur. Kamu nggak ada kayak gitu? Enggak. Oh, karena mungkin kebanyakan tugas tadi ya, jadi nggak sempet lagi yang kayak gitu-gitu gitu. Ya. Tuh ya. Nah, sebelumnya kakak berterima kasih banget nih sama kamu karena kamu tuh mau berpartisipasi dalam kegiatan konseling kakak. Tapi karena kita belum sama-sama mengenal nih ya kan, belum pernah kenalan juga. Jadi kita kenalan dulu nih. Nama kakak Agustina Ulansari. Kakak dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat dan kakak baru semester 4. Sekarang kan kakak udah perkenalan diri. Sekarang giliran kamu nih perkenalan diri. Nama kamu siapa? Terus prodinya apa? Alamatnya di mana? Nah, silakan. Nama aku Siti Maimunah. Di Prodi Pendidikan Matematika. Sekarang lagi di semester 2. Alamatnya di Rais Pancakarya, Kecamatan Alak. Oke. Masih maba nih, masih anget-angetnya nih kata orang ya kan. Tapi sebelum itu tadi kakak belum tahu nih nama panggilannya siapa kamu? Maimunah. Oke, Maimunah ya. Nah, dalam kegiatan kita akan melakukan yang namanya salah satu kegiatan dari layanan bimbingan dan konseling, yaitu konseling individual. Nah, dalam kegiatan ini kita memiliki peran masing-masing nih, yaitu kakak sebagai konselornya dan kamu sebagai konselinya. Jadi di sini peran konselornya yaitu membantu, mengarahkan, dan membimbing konseli dalam menyelesaikan masalah dengan teknik yang ada di konseling individual. Sedangkan kalau peran konselinya di sini yaitu konseli bersedia melaksanakan setiap kegiatan konseling dan konseli mengikuti kegiatan dengan bersungguh-sungguh. Nah, di sini kamu udah paham belum? Tadi peran kamu apa gitu? Iya. Udah ya. Nah, karena di sini kita akan melakukan kegiatan konseling individual. Kamu udah pernah dengar apa itu konseling individual sebelumnya? Enggak. Berarti kamu belum pernah melakukan konseling individual sama guru BK kamu? Nggak pernah ya. Jadi belum tahu nih konseling individual dan tujuannya apa. Nah, jadi kakak jelasin dulu nih apa tujuan dari konseling individual nih. Jadi konseling individual di sini bertujuan agar konseli dapat mengurangi kecemasan berinteraksi dan dapat berkomunikasi dengan teman-teman dan dengan guru-guru maupun orang lain. Nah, dalam konseling individual ini kita memiliki tahapan, yaitu tahapannya pembukaan, transisi, inti, dan penutup. Nah, gimana? Udah paham belum? Belum ya? Jadi mau dijelasin lagi? Oke, kakak jelasin lagi ya. Nah, konseling individual ini tuh kayak mengurangi kecemasan yang kamu hadapi nantinya. Terus supaya kamu tuh bisa berkomunikasi sama teman-teman kamu, sama dosen kamu nantinya dengan baik. Nah, dengan konseling di sini tuh kecemasan yang kamu hadapi tadi bisa berkurang atau bahkan hilang gitu. Gimana? Udah paham belum? Paham ya? Beneran nih paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, dalam kegiatan di sini kita punya yang namanya asas. Nah, kita dalam kegiatan ini menggunakan asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Nah, udah pernah dengar sebelumnya juga? Belum juga ya. Jadi kakak jelasin dulu nih. Jadi asas kerahasiaan itu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan konseli.
Kalau asas kesukarelaan yaitu asas yang menghendaki kesukarelaan konseli dalam mengikuti kegiatan. Dan yang asas keterbukaan yaitu asas ketersediaan konseli untuk memberikan informasi secara jujur dan terbuka. Jadi dalam kegiatan ini kamu jangan khawatir apa yang kamu ceritakan nantinya akan kakak rahasiakan dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Jadi kakak berharap kamu bisa menceritakan masalah kamu itu secara terbuka, secara sukarela, dan secara menyeluruh. Jangan ada yang ditutup-tutupi lagi, supaya kakak juga bisa menyelesaikan masalah kamu tersebut tuh secara maksimal gitu. Mana udah paham belum asas-asas tadi? Udah ya. Nah, dalam kegiatan ini kita punya yang namanya kode etik. Jadi, kode etik kita di sini, kamu berhak mengikuti kegiatan konseli sesuai arahan kakak, dan kamu juga berhak bertanya atas apa yang mungkin yang kamu tidak kamu ketahui atau yang belum kamu mengerti nantinya. Gimana? Udah paham juga? Udah. Nah, kita lanjut ya. Sebelum itu, kita membuat kesepakatan dulu nih. Dalam kegiatan konseling ini, kita akan melaksanakan setiap kali pertemuan dalam waktu 1 kali 45 menit dan dilakukan selama 4 kali pertemuan. Gimana? Kamu bersedia nggak melakukan itu? Iya. Bersedia ya. Nah, karena kamu bersedia, kita akan tahap selanjutnya nih, yang dimana kita akan membahas teknik apa yang akan kita gunakan. Tapi sebelum itu kayaknya kelihatan kamu nih kayak masih gugup gitu. Gimana kalau kita melakukan relaksasi dulu supaya nggak gugup? Boleh. Boleh ya. Oke, kita lakuin nih. Nah, sekarang kakak mau tangan kamu ke depan. Digenggam. Nah, tarik napas. 1, 2, 3, 4. Hembuskan napasnya. 5, 6, 7, 8. Sekali lagi ya. Tangannya dibuka sekarang. Tarik napas. 1, 2, 3, 4. Hembuskan napasnya. 5, 6, 7, 8. Nah, udah. Gimana? Udah merasa relaksan? Belum ya? Masih gugup kan? Kayak kita lakuin lagi nih dengan sungguh-sungguh supaya kamu perdalam atau kamu hayati gitu. Jadi tegang kamu itu berkurang gitu. Oke, kita lakuin lagi. Tangannya ke depan, genggam tangannya, tarik napas. 1, 2, 3, 4. Buang napasnya. 5, 6, 7, 8. Sekali lagi, sekarang tangannya dibuka. Tarik napas. 1, 2, 3, 4. Buang napasnya. 5, 6, 7, 8. Oke, gimana? Udah merasa lebih tenang? Lumayan. Bisa dilanjutin lagi atau mau relaksasi lagi nih? Lanjut aja ya. Oke, kita lanjut. Nah, dalam kegiatan kita hari ini kita akan menggunakan yang namanya teknik role playing. Sebelumnya udah pernah dengar juga belum teknik role playing? Belum juga ya. Kita akan jelasin juga nih teknik role playing itu apa. Jadi, teknik role playing itu adalah suatu teknik bermain peran yang digunakan untuk membantu siswa atau konseli dalam menangani permasalahan perilakunya hingga membentuk perilaku baru dalam sosialnya. Nah, dalam kegiatan yang menggunakan teknik role playing ini juga memiliki langkah-langkahnya, yaitu yang pertama ada war arm. Di sini tuh konselor menjelaskan teknik kepada konseli dan konseli memberikan deskripsi terperinci tentang perilaku, sikap, atau performa yang ingin diubah. Dan yang kedua itu ada scan setting. Di sini konselor membantu konseli dalam menata panggung. Nah, yang ketiga itu ada selecting roles. Nah, di sini konseli menyebutkan dan mendeskripsikan orang-orang yang signifikan yang terlibat di dalam adegan. Nah, yang keempat itu ada enhancement. Di sini konseli memerankan perilaku target
Dan jika ia mengalami kesulitan untuk itu, konselor profesional dapat mencontohkan perilakunya. Nah, yang kelima itu ada sharing dan feedback. Nah, di sini konselor memberikan umpan balik yang signifikan atau spesifik. Nah, yang keenam itu ada reenactment. Nah, di sini konseli berulang mempraktekkan perilaku yang ditargetkan dan dalam dan di luar sesi-sesi konseling sampai ia dan konselor yakin tujuannya tercapai. Nah, yang ketujuh itu ada follow up. Di sini konseli memberitahu konselor tentang hasil-hasil dan kemajuan latihannya. Gimana? Udah paham apa tadi teknik role playing? Belum. Kayaknya masih kayak kepanjangan atau enggak sulit dimengerti kan? Saya jelasin sekali lagi ya. Nah, jadi teknik role playing ini yaitu bermain peran atau drama nantinya yang akan membantu mengurangi kecemasan yang kamu hadapi tadi dengan membentuk perilaku baru. Gimana? Paham? Atau masih bingung? Paham ya? Oke. Nah, sekarang kakak mau kamu ceritain masalah apa yang kamu hadapi. Bisa? Oke, kakak mau dengar cerita kamu. Waktu awal masuk kuliah kemarin sempat ngerasa cemas, terus sempat merasa nggak punya teman, nggak ditemenin orang, ngerasa malu aja gitu temenan sama orang. Kamu merasa nggak ditemenin orang tuh, kamu tahu nggak sih kenapa kamu nih nggak ditemenin orang gitu? Apa penyebabnya gitu? Mungkin karena saya orangnya cuek sama orang, nggak terlalu peduli gitu sama orang. Tapi sebelumnya kamu pernah nggak sih kayak negur orang gitu yang baru kamu kenal gitu, atau ketika kamu sama orang lain kamu diem-dieman aja gitu? Pernah nggak sih negur gitu, mencoba untuk melakukan interaksi sama orang gitu? Enggak sih. Nggak pernah ya. Jadi di sini kakak lihat dari cerita kamu tadi tuh kamu kayak merasa cemas karena kamu nggak ditemenin orang, terus atau teman kamu cuma sedikit, terus kamu juga kayak gagal gitu kan, kayak berinteraksi sama orang karena kan sifat kamu yang pendiam tadi, yang cuek tadi sama lingkungan kamu. Nah, sepertinya kayak masalah kamu itu kayak seperti orang yang terisolir gitu. Udah pernah dengar orang terisolir itu? Enggak ya. Jadi ya kak jelasin ya orang terisolir itu apa. Jadi orang yang terisolir itu seperti orang yang sulit berteman dalam pergaulan karena ia tidak mempunyai minat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kelompok. Nah, sama kayak masalah kamu yang kamu hadapi tadi, kamu kayak cuek, terus kamu nggak punya teman ya kan. Jadi sebelum itu kakak mau kamu untuk bermain peran sama kakak dengan seperti teknik role playing tadi. Kita akan mencoba menyelesaikannya dengan teknik role playing. Nah, kita akan membagi peran nih. Jadi pertama kamu memerankan seperti kamu yang tipikal, kamu yang cuek tadi, yang nggak peduli sama orang lain tadi, dan kakak yang mencoba sebagai teman kamu yang apa ya, yang menegur kamu gitu. Oke, gimana? Udah siap? Udah. Oke, kita coba ya. Hai, boleh kenalan nggak? Boleh. Nama kamu siapa? Dari mana? Orang mana kamu? Alalak. Alalak tuh di mana? Deket Panistan. Oh gitu ya. Nah, dalam yang kita praktekin tadi udah kayaknya kelihatan banget nih kamu yang kayak cuek gitu, kayak ditanyain orang kayak sinis gitu, nggak ada senyum-senyumnya ya kan. Nah, kakak akan mencoba untuk mengubah sikap kamu yang tadi, yang pendiam tadi, yang cuek tadi, menjadi lebih aktif gitu, jangan pasif lagi gitu. Jadi
kamu nggak cemas lagi ketika kamu mencari teman tuh, nggak cemas. Jadi kamu udah bisa bergaul dengan orang lain. Gimana, mau nggak? Kayak mau ya. Nah, sekarang kakak akan memerankan seperti kamu, tapi versinya yang lebih aktif, lebih ceria gitu. Sedangkan kamu yang temen kamu. Gimana, bisa nggak? Atau mau dicoba kamu yang meranin kamunya, terus kakak yang jadi temennya, gimana? Atau kakak dulu yang contohin? Contoh dulu ya. Oke, kita mulai. Udah siap? Siap ya? Kita mulai. Hai, Hai, nama kamu siapa? nama aku Agustina. Kalau kamu siapa? Siti Maimunah. Siti Maimunah. Dipanggilnya siapa? Maimunah. Oh, Maimunah. Orang mana kamu? Alalak. Ala-ala, kayak pernah denger tapi nggak tahu di mananya. Di dekat Mandastana. Oh, yang mau ke arah Marabahan itu ya? Iya. Oh, aku pernah ke situ deh kayaknya. Nah, dari yang kakak praktekin tadi kan kakak udah kayak kakak yang lebih ceria, kakak yang lebih banyak omong gitu kan. Jadi kakak pengen membuka hubungan gitu atau membangun suatu hubungan. Nah, kakak mau sekarang giliran kamu nih yang nyontohin kayak kakak tadi. Gimana? Kamu merasa bisa nggak? Udah. Ya, bisa ya. Harus bisa dong, harus semangat. Ayo lebih semangat untuk mengubah perilaku kamu tadi kan. Oke, gimana? Kita mulai? Oke. Hai. Hai. Boleh kenalan nggak? Boleh. Kenalin, nama aku Agustina. Siti Maimunah. Kamu orang mana? Orang Alalak. Kalau kamu? Aku orang Banjarmasin. Alalak tuh di mananya? Aku nggak pernah denger deh. Aku di dekat Mandastana. Mana sana? Yang arah kamar Bahat. Oh, di situ. Berarti jauh banget dong kamu ke kampus. Iya, kalau kamu kan deket Banjarmasin. Iya, aku deket aja. Kamu tahu kan yang di Kayu Tangi 2 itu? Oh iya, kamu ngekos ya? Iya. Oke. Nah, dari yang adegan ini atau yang kamu praktekin di sini udah kelihatan kan kamu yang lebih aktif gitu. Jadi orang lain juga mau komunikasi sama kamu enak gitu. Oh, dia kayaknya nyambung gitu kan. Jadi dan kamu juga karena kamu udah merasa nyambung sama orang lain, otomatis orang itu akan mau temenan sama kamu. Nah, di sini kakak cuma mau kamu itu buang rasa pendiam kamu tadi, yang kamu harus belajar, harus peduli sama lingkungan kamu, jangan cuek lagi. Ada orang nggak kamu tegur gitu, meskipun itu nggak kamu kenal, setidaknya say hi lah gitu. Nah, gimana setelah kamu melakukan kegiatan tadi atau yang peran tadi, perasaan kamu gimana? Lumayan mengurangi kecemasan kamu. Kurang nggak sih cemas kamu ketika kamu sebelum kamu jadi yang cuek tadi, setelah yang melakukan kegiatan tadi? Lumayan berkurang. Gimana? Kamu udah merasa ada perbedaannya nggak antara dua itu tadi? Apa? Coba bisa kamu ungkapin nggak? Lebih terbuka sama orang mungkin. Oh, kayak kamu lebih terbuka kan. Jadi di situ enak juga kan kalau kamu mau mencoba buat komunikasi atau kamu sekedar mau tanya-tanya sama orang kan enak gitu. Jadi ya di sini kamu udah nggak mau nutup diri lagi gitu. Nah, kakak cuma berharap kamu dapat terus mempraktekannya ke kehidupan kamu sehari-hari. Jangan takut atau cemas lagi mau mulai percakapan dengan orang lain. Terus harus berani dan percaya diri. Jangan cuek lagi lah gitu. Nah, sekarang kakak mau denger dong kesan kamu setelah mengikuti kegiatan ini. Setelah ngikutin kegiatan ini, saya udah tahu gimana caranya buat ngatasin
kecemasan saya, udah bisa bangun jauh caranya bangun hubungan sama orang lain. Itu pengen belajar sih untuk punya banyak teman. Oke, bagus ya. Nah, dari kegiatan kita, kakak lihat kamu udah mau termotivasi nih, mau mengubah perilaku kamu udah kelihatan dari praktek-praktek kamu tadi tuh, kamu semangat untuk mengubah perilaku kamu. Itu kamu udah mengikuti kegiatan kakak ini dengan sungguh-sungguh juga, dan bagus sih. Dari secara keseluruhan kegiatan kita hari ini tuh kakak lihat udah secara maksimal. Tapi sebelum itu kakak mau ngasih tugas rumah nih sama kamu. Kamu harus menulis di kertas apa sih perkembangan kamu setelah mencoba untuk membangun hubungan orang lain di kehidupan sehari-hari kamu. Misalnya nih kayak hari Senin, aku ingin mencoba buat negur tetangga gitu atau gimana. Pokoknya perkembangan kamu selama kamu di rumah gitu. Bisa nggak? Bisa, harus bisa ya. Nah, kakak mau ke yang tugas rumah kamu nanti itu akan dibawa ke pertemuan selanjutnya. Nah, kakak menjadwalkan pertemuan kita selanjutnya itu pada hari Rabu atau Minggu depan. Gimana, kamu bisa nggak kira-kira hari itu? Bisa ya. Kayak kita akan bertemu pada hari Minggu depan dengan jam yang sama, dan kakak berharap semoga banyak nih perubahan dari kamu ya. Nah, kakak rasa pertemuan kita hari ini udah cukup. Kakak sangat berterima kasih sama kamu, dan semoga kamu bisa lebih baik lagi. Kakak tutup kegiatan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.